Oke, mood weekend guys. It's your man again bersama Tape Trader 8 Yusha. Jadi US dollar terus melemah, ya kan? Karena ini memang kebijakan pemerintahnya gitu ya, memberikan stimulus gitu ya. Tapi hati-hati untuk koin dan cryptocurrency. Seperti kita lihat hari ini banyak banget yang turun, ya kan? Dan itu ada beberapa sentimen yang bisa kita cermati, jadi harus hati-hati ya guys ya. Dan apakah ini akan sekedar fluke gitu ya, ataukah dia akan naik lagi? Kita lihat gitu ya, nanti ada beberapa chart yang kita akan lihat dan kita lihat juga sentimen-sentimennya. Oke guys, jadi analisa mingguan cryptocurrency dan juga forex dan US stock ya. US stocknya nanti akan gua kasih sebagai bonus buat kalian yang melihat potensial peluang di US stock ya. Ingat, trading is very risky business gitu ya. Gua beri analisa, kalian yang akan menentukan stop loss dan segala macam. Gua kasih ancer-ancernya, tapi kalian harus menentukannya sendiri lagi ya, secara mandiri. Oke guys, lanjut. Kita mulai, yaitu ini ya, sentimen gitu ya. Jadi jadi ada satu sentimen yang kira-kira nih akan agak doji gitu ya, agak ragu-ragu. Yang pertama adalah mengenai CDC gitu ya, Central disease-nya Amerika ya, sama Presiden Biden tuh a lot of pressure. Dia mendapatkan pressure bagaimana supaya kalau yang sudah divaksin nggak perlu pakai masker gitu ya. As you know, di Amerika gitu ya, is a very sensitive issue gitu ya, karena mengharuskan seseorang berpakaian sesuai dengan ketentuan gitu ya, terutama di public spaces gitu ya, walaupun ini ada related dengan kesehatan. Ini juga terbukti di mana kebanyakan negara bagian di Amerika yang memilih Biden gitu ya, yang banyak dapat vaksin, banyak maju untuk dapat vaksin. Sedangkan negara yang dominan memilih Trump itu banyak yang nggak maju atau nggak rela untuk mendapatkan vaksin. Surprisingly ya. Jadi masalah itu nggak semuanya ada kayak di kita. Ternyata di sana juga lebih complicated cuy, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, di minggu ini atau di akhir minggu ini, jadi ada staggering news gitu ya, dari salah satu badan survei di Amerika bilang bahwa hampir 50 juta orang Amerika gitu ya own a Bitcoin gitu ya, atau cryptocurrency ya, salah satu gitu ya. Jadi pemerintah terutama finance gitu ya, itu mulai dapat pressure gitu ya, bagaimana dia supaya meregulasi peraturan Bitcoin ini, karena udah mulai banyak orang-orangnya dan harus mulai direview. Nah, terbukti juga guys bahwa di poin ketiga ini, bahwa hari ini atau kemarin gitu ya, IRS ya, itu badan pajaknya pemerintah Amerika, dan juga US Justice ya, kejaksaan ya, dia mulai proud gitu ya, minta untuk Binance untuk open data customer-customernya mereka gitu ya. Karena apakah ini subject to tax, apakah duitnya memang duit yang benar gitu ya, related dengan anti money laundering dan segala macam. Nah, ini juga menjadi kunci nih guys, mengapa ada penurunan dari kripto di weekend ini gitu ya. Selain juga banyakan yang take profit dan banyak juga yang tidak melakukan transaksi gitu ya. Lalu yang keempat adalah Elon Musk gitu ya. Elon Musk memang, makanya Warren Buffett, Charlie Munger gitu ya, para penggede-penggede di Berkshire Hathaway bilang Elon Musk is very risky profile. Dan ini terbukti guys, bahwa di kemarin di meetingnya shareholdernya Tesla gitu ya, banyak shareholder ownernya menanyakan gitu kan, kenapa Tesla dalam hal ini menggantungkan kepada
apa namanya currency exchange gitu ya, dalam hal ini cryptocurrency yang belum regulated gitu ya. Mereka concern terhadap resiko tersebut. Nah, akhirnya Elon Musk waktu kemarin bilang accepting gitu ya, dia bilang kemarin agak-agak doji dikit gitu ya. Dia bilang it's a hustle gitu ya, penuh perjuangan ataupun penuh effort gitu ya, penuh usaha gitu ya untuk mendapatkan Bitcoin atau cryptocurrency tersebut gitu ya. Jadilah turun karena dia, orang market menganggapnya bahwa dia stand back gitu ya, atau langkah mundur dikit gitu ya. Yang tadinya dia yang lebih di depan gitu ya, sekarang dia agak-agak step back gitu ya, about accepting cryptocurrency sebagai exchange dalam dalam transaksi di Teslanya dia gitu ya. Karena ada pressure dari shareholder, dia ngomong seperti itu, back and forth, jadinya ya kayak beginilah gitu ya. Market jadi mulai agak-agak ini. Dan yang ketiga sih menurut gua yang ini nih, yang membuat orang-orang agak takut gitu ya. Mungkin orang-orang yang duitnya duit cucu gitu ya, yang agak-agak kotor dikit, yang membuat jadi agak takut. Nah, other than that gitu ya, satu adalah mengenai new calendar for next week gitu ya. Jadi unemployment di Australia, jadi kalian boleh lihat juga gitu ya bagaimana Australia recovery atau tidak. Tapi most of the country kalau menurut gua gitu ya recovery lah ya, mudah-mudahan nggak ada lagi yang jeblok gitu ya. However gitu ya, new strain impact di Singapura kita harus cermati itu seperti apa. Kemarin gue telepon kebetulan punya relasi di Singapura gitu ya, menanyakan mengenai impactnya gitu. Ternyata kayak PSBB-nya kita guys di sini. Jadi limited lah. Limited, tadinya dibuka gitu ya, sekarang limited karena ada new strain tersebut. Dan akhirnya boleh beraktivitas, cuman agak dikurangi lah di dalam weekend ini, karena mungkin di sana juga sama, ada beberapa ratus ribu rakyatnya juga merayakan Idul Fitri gitu ya, karena it's a festive weekend ya kan, ada Ascension Day plus juga Idul Fitri. Nah, jadi kita harus mencermati, harus berhati-hati ya guys ya. Nah, hal ini juga kita bisa lihat guys. Jadi kalau gua akan lihat pertama dari market ya guys ya. Pertama gua akan melihat adalah DXY ya. DXY kalau menurut gua ya masih turun ya guys ya. Ya, kalau kita lihat nih masih turun. Kemarin sempat mentok di 90, lalu turun lagi. Titik kulminasinya ada di 89 daerah-daerah sini, tapi kalau udah jebol 90, gua yakin sih kayaknya dia bisa ke 89. Ya, 89 ini adalah termasuk termasuk the lowest ever sejak 10 tahun ini gitu ya, di 88 ini 89 88 gitu ya. Jadi di sini ada kemungkinan untuk mantulnya daerah-daerah sini 89 88. Kalau tembus mungkin dia bisa ke area-area 79 ataupun 83 ya, daerah-daerah sini. Oke guys. Nah, lalu kalau kita bilang bahwa SPX atau indeks gitu ya. Kalau Warren Buffett bilang bahwa bet on index saja, nggak usah bet on saham gitu ya. Pasang di indeks saja, S&P 500 atau Dow Jones gitu ya. S&P 500 sih dia bilang gitu ya. Dan memang S&P 500 dia kemarin all time high. Bulan ini mungkin agak koreksi ya guys ya. Ya, bulan Mei, bulan April dia all time high gitu ya. Bulan ini juga agak sedikit all time high gitu ya, tetapi overall masih koreksi gitu ya. Dan di weekly-nya agak koreksi. Lucu kalau misalnya dia sentuh averages-nya MA20 di 3961 ya. Boleh teman-teman ambil gitu ya, karena biasanya akan ada titik pantulan terjadi udah hampir 1 2 3 ya. Nah, apakah ini akan terjadi lagi? Kita tungguin aja 3952 atau 4000-nya. Oke. Lalu di US 30 atau Dow Jones gitu ya.
Ya, di Dow Jones ya sama ya, koreksi di minggu lalu gitu ya guys ya. Nah, apakah dia akan ada pantulan juga seperti yang sama nih guys ya. 1 2 ya, 3 ya di sini ya. Dan ini juga 4 ya, kalau kita bisa bilang kayak begitu. Kita tunggu aja koreksinya di 32 361 ya guys ya. Nah, di sini kalau menurut gua masih menandakan bahwa recovery itu akan jalan gitu ya. Hati-hati kalau kalian punya uang gitu ya, di capitalnya di manage gitu ya, yang mana porsinya yang mana yang bagus, apakah saham Indonesia, saham US, saham forex dan saham forex atau cryptocurrency ya, tergantung dari apanya Om. Kalau kayak begitu tergantung dari risknya. Oke? Lalu gua akan ngomongin mengenai XAU USD guys. XAU USD unlike ini dia masih naik ya. Unlike cryptocurrency dia masih naik guys. Dan kalau menurut gua setelah dia kemarin lowest pointnya adalah di 1670-an gitu ya. Dan ini mudah-mudahan dia naik lagi gitu ya guys ya. Bisa ke area-area mungkin titik resistennya ada di 1936 atau di area 1880 ya. Mudah-mudahan masih jalan gitu ya. Itu di weekly basis ya. Di daily kemarin ditutup di 1843 ya. Nah, ini 1940 dia taruh di sini. Kalau menurut gua 1888 ya, 1930 menjadi area-area koreksinya gitu ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Kalau kalian belum punya, mungkin yang mau swing gitu ya, SL bisa taruh di bawah 1800 gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa nyampe ke area sini ya. Harus kecil-kecil ya kalau di bawah 1800 ya gitu ya. Nah, 0,1 dulu atau berapa gitu ya. Nah, kalau di 4 hours guys, di 4 hours ini baru mau lancar nih, baru mau jalan gitu ya, kecil ya, mudah-mudahan naik lagi gitu ya. SL kalian taruh di 1829 dan 1816, mudah-mudahan nyampe 1875 atau 52-nya. Oke. Baik, itu XAU USD. Lalu gua akan pindah ke GBP USD guys. GBP USD kalau menurut gua lagi tes support nih. Ya, di one daily. Di daily-nya tuh udah lumayan ya, mantul dari averages-nya gitu ya. Dan ini bisa menandakan kalau besok jalan lagi ya, mungkin bisa menuju ke area 142-nya lagi ya. Nah, kalau lihat di 4 hours ya, kalau gua akan kalau gua akan tunggu titik pantulnya guys. Ini bagus banget kalau menurut gua, tinggal tunggu titik pantulnya. Cetlet, kalau dia 4 jam ke depan besok ya, kita dibuka ya. Jadi kalau jam 4 pagi kurang lebih jam 5 pagi ya, jam 9 lah ya. Jam 9-an kita lihat kalau dia ada candle hijau gitu ya dan ditutup di atas 1411, bolehlah SL di bawah 140 menuju area 141 atau 141.664. Oke, GBP USD itu. Lalu setelah itu ada Euro USD. Euro USD kalau menurut gua guys ya, di daily guys masih lumayan lah tuh ya, breaking out gitu ya, sama ya, karena di XY-nya atau dollar indeksnya menurun gitu ya. Dan kita tunggu aja, kalau kalian mau ambil mungkin daerah-daerah 121250 ya kalau di daily ya. Di 4 hours kalian boleh lihat ya, nih SL di bawah 120905 gitu ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 121703 menuju area 1231073 ya. SL di bawah 121052 ya guys ya. Lalu setelah itu GBP USD, Euro USD, ada USD CAD ya. USD CAD guys ya, kalau menurut gua masih mau turun nih ya, kemarin naik. Jadi ini bagus nih kalau menurut gua ya, di 4 hoursnya. Kalau di daily-nya seperti yang kalian lihat bahwa dia juga masih turun ya. Dan ini ada tanda-tandanya bahwa dia turun gitu ya. Dan ini guys ya, bolehlah kalian open untuk sell ya. Target mungkin deket-deket aja 120530 ya, daerah-daerah sini ya. Kalau dia jebol lagi, wadidaw ya, kemungkinan bisa ke area-area sini nih guys ya. Ini akan ada all time low ya, sebentar ya. Nah, udah tembus. Udah tembus ya, di sini daerah-daerah sini nih ya, di tahun 2015 guys ya.
Bentar, tadi gua ini ya, daerah-daerah sini di bawah 120 ya. Bolehlah kalian lihat ya guys ya, apakah dia akan mantul daerah-daerah sini. Tapi untuk sekarang open for sell mungkin akan lebih bagus. USD JPY ya, ini agak-agak sideways ya guys ya. Nah, kalian harus hati-hati ya. Tapi overall masih downtrend nih. Ya, kalau besok dia turun lagi dan di bawah 106.370 bolehlah diambil gitu ya. Overall dari sini kalau menurut gua seperti yang tadi ya, tunggu turunnya aja, apalagi di bawah 107.558 ya. Ya, menuju 104.776, SL-nya ditaruh di bawah 110.090. Oke. Lalu setelah itu ada beberapa mix ya, seperti GBP JPY. GBP JPY ya, kayaknya masih going strong ya guys ya. SL di bawah 151.568 ya. Kalau kalian mau ambil monggo ya, daerah-daerah sini 154.520, mudah-mudahan nyampe 157.019 ya. Atau SL ditaruh di bawah sini nih, 152.401 ya. Dihitung aja risk rewardnya guys. Lalu setelah itu ada XAU udah, US oil belum ya. US oil buat yang trading di US oil ya. Hari ini ada pantulan ya guys, SL di bawah 62 aja guys. Mudah-mudahan nyampe 74 atau 7422 ya. Target pertama mungkin sini dulu ya guys ya, 68 atau ya 6820 lah ya, daerah-daerah sini ya. Overall masih uptrend ya guys ya. Tapi agak-agak doji nih, harus hati-hati ya. Belum ada strong uptrend yang seperti ini ya. Kalau strong uptrend seperti ini lumayan nih, lucu. Oke. Lanjut guys, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke BTC USD. Nah, kita tinggal lihat di sini. Sip. Nah, thank you Pak Su. Udah dilihat. Jadi gua biasa lihat di currency heat map dari daily. Doge atau dog ya, dog i ya. Yang lainnya masih turun ya guys ya. Jadi kita bisa lihat Doge gitu ya. Lalu yang kalian mau taruh Lina, Hot ya, Win, WRX gitu ya, atau Theta mungkin oke untuk dibawa untuk open sell gitu ya. Nah, Ethereum lumayan ya. Lalu setelah itu di 4 hours-nya ya, Doge-nya juga lumayan ya, USDT-nya. BTC kayaknya masih koreksi ya. Jadi kalian harus lihat, harus hati-hati gitu ya. LTC juga masih koreksi ya. Ethereum almost doji gitu ya. Lalu setelah itu di H1-nya ini lumayan ya. Mudah-mudahan pada naik semua ya. Ini hari ini kan. Nah, ini Doge apa namanya? Dog i ya. Lalu LTC-nya juga lumayan. Nah, oke. Kita akan ambil beberapa ya. Salah. Oke, kita ambil ya beberapa ya. Pertama yang the strongest one dulu ya, kita lihat yaitu BTC USD. Bagaimana nasibnya? Oke, BTC USD guys, dari Bitstamp aja. Jadi kalau di daily ini udah harus hati-hati ya guys ya. Apalagi kalau tembus 45441 ya. Mungkin open sell lebih bagus gitu ya. Ini udah ada tanda-tanda bahwa dia mau turun ya. Mungkin menurut gua mungkin dia akan sampai 36 ya. 36 atau 37 ya. I hope I'm wrong gitu ya. Tapi kalau dia tembus di bawah 43126 harus hati-hati guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Di 4 hours-nya juga sama ya guys ya. Udah turun gitu ya. Jadi kalau kalian lihat bahwa di sini juga strong downtrend gitu ya. Jadi kalau apalagi dia tembus dari 45-nya tadi yang seperti gue bilang adalah mungkin ke 43. Oke. Lalu habis itu ada Ethereum. Ethereum US dollar ya guys ya. Nah, dua-duanya lagi turun. Nah, ini coba naik nih guys di 4 hours ya. Di daily-nya kalau kita lihat bahwa dia lagi coba naik ya, koreksi. Krusial adalah titik krusial di 3563 ya guys ya. Kalau dia jebol di bawah 3563
ataupun di 3407 harus hati-hati ya guys ya. Nah, untuk saat ini dia lagi coba bertahan Ethereum-nya di 4 hours ya, ini masih ada uptrendnya gitu ya. Lucu kalau dia bisa tembus dari 4178. Kalau kalian belum punya, gua stay out dulu gitu ya, apalagi kalau yang hanya bisa positionnya buy ya. Tapi kalau untuk short gitu ya, mungkin boleh dilihat kalau ada reversal nantinya. Oke. Lalu habis itu ada Doge ya. Nah, ini karena kemarin dibilang bahwa dari Elon Musk nggak ada pengaruh katanya seperti itu ya, karena functionnya itu lebih banyak ke nggak banyak digunakan untuk transaksi hal-hal tersebut gitu ya, jadinya dia mulai naik. Nah, kalau gua akan tunggu dia di atas 0,59 atau 0,6 gitu ya. Nah, dari sini baru deh gua baru lihat lagi. Kalau untuk saat-saat ini, kalau kalian mau ambil, hati-hati ya guys ya, pasang SL-nya di 0,47 ya, 213 ya. Jadi kalau gua akan seperti itu. Oke, itu Doge. Lalu habis itu ada apa lagi tadi? Habis itu ada WRX ya. Hati-hati ya guys ya, yang kayak begini-begini ya, apa namanya, jebolnya cepet ya, dan kayak begini nih udah kelihatan ya downtrend ya. Jadi kalau mau dapat posisi, kalian bisa tradingkan. Kalau misalnya di atas, di bawah 1,8281 barulah boleh diambil gitu ya, untuk open sell mungkin sampai 1,5 ya, 1,5. Oke. Sip. Terus ada apa lagi? BNB ya. Ya, masih coba bertahan ya guys ya. Kita lihat aja apakah ada sentimen-sentimen positifnya besok gitu ya. Tapi harus hati-hati guys kalau tembus di bawah 498 ya, atau di bawah 500-nya ya. Kalian harus hati-hati ya. Bentuknya udah mulai ya, udah masuk lagi ke dalam. Kalau gua akan hati-hati ya. Kalau mungkin kalau kalian yang mau ambil dari bawah lagi di 497, kalau dia mantul bolehlah diambil gitu ya. SL kalian taruh di 458 dan 430 ya. Oke. Itu aja dari gue. Semoga berguna ya. Hati-hati di apa nama ICO-an guys ya. Please be careful ya, karena sama kayak IPO kita di saham ya, bandar sentrik dan segala macam, mungkin akan naik, banyak euforianya. So please be careful guys, please be clever. Oke, itu aja dari gua. Semoga berguna. Have a good day, have a good night, have a good rest of the weekend ya. Bye bye guys, see you dah. Oke, kita bahas juga apa namanya, gue lupa tadi ya, US stocknya ya. Nah, kalau gue ngebahas US stock sama sih kayak kemarin sih guys ya. Jadi gue akan bahas dari sini nih ya. Dari sini kita bisa lihat Apple, MST. Jadi gue sih modelnya yang big cap aja nih ya. Facebook ya minimal tuh yang di atas cepet lah ya, lebih enak gitu ya. Dan kita tinggal lihat. Kenapa gua kadang-kadang nggak suka resiko guys, kayak apa namanya, jadi lihat yang liquid aja ya kan. Nah, contoh gua akan ambil misalnya AAPL ya guys ya. Nah, banyak kok sekarang yang udah bisa ngambil dari saham-saham Amerika. Nah, ini saat ini dia masih koreksi ya kalau menurut gua, dan gua akan ngambil kalau dia di atas 137 ya guys ya. Lalu Microsoft, karena kemarin banyak koreksi ya guys ya. Nah, jadi gua akan ngambil dia juga di 254. Jadi gua belum ngambil lagi gitu ya. Mungkin kalau ada yang di bawah ya udah gitu ya. Lalu ada Facebook guys
Ya, Facebook nih mulai lucu ya guys ya. Setelah dia turun, gapnya jauh banget gitu ya. Terus dia turun koreksi ya guys ya. Nah, untuk saat ini kalau menurut gua, kalau dia di atas 317 lumayan nih, seru ya guys ya. Bisa ke area 329-nya lagi ya. SL di bawah 307 ya. Nah, itu untuk Google juga. Alphabet ya. Nah, ini juga sama ya guys ya. Kemarin soalnya drop nih. Jadi kalau gua akan nunggu nih di 2326 baru seru ya guys ya, ke 2477. Nah, it's okay gitu ya. Bentuknya overall ya dari November tuh masih naik-naik terus ya, dan hati-hati kalau udah tembus dari MA20-nya ya, suka-suka ada gap. Ya, nih, ada gap. Ya, di sini juga kita tungguin aja ada gapnya atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian cuan atau enggak ya, membuat kalian cuan ya. Lalu setelah itu gua akan cari yang free stock lagi. Kita bisa lihat Tesla ya. Nah, ini lagi turun ya karena due to the Bitcoin gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati guys ya. Kalau gua nantilah tunggu lagi dia, kalau dia tembus dari 737-nya mungkin akan naik nyampe ke 1000 US dollar ya. Lalu setelah itu kita melihat banking. Nah, kalau banking kalau menurut gua JPM atau JP Morgan tuh seru ya guys ya. Masih naik ke atas gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 186-nya. SL kalian taruh di 154 dan 152 guys. Coba kalian beli di 163, 160 ya. Mudah-mudahan naik ke atas gitu ya. Lalu setelah itu, setelah JP Morgan ada Visa. Ya. Visa juga seru ya guys, apalagi kalau tembus dari 230 ya. Dan favoritnya salah satu adalah Bank of America. Favoritnya Om Warren Buffett ya. Ini juga mau naik ya guys ya. SL di bawah 40 ya guys ya. Dan mudah-mudahan nyampe ke 44 ya. Lalu setelah itu ada JNJ ya. Nah, gue mulai masuk ke consumer ya. Nah, JNJ juga lumayan nih guys ya. Prediction gue gitu ya, mungkin analisa gue dia bisa tembus dari 173 menuju 175 ya guys ya. SL di bawah 166 ataupun di bawah 167 ya guys ya. Itu JNJ. Lalu ada Pfizer. Ya, ini juga seru ya guys ya. Naik ke puncak gunung ya. SL di bawah 3916. Target 41 atau 42 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Lalu setelah itu ada mungkin kita bisa lihat Walmart ya. WMT ya. Biasanya nih kalau ada kenaikan dari inflasi dia akan naik nih. Nah, cuman jeleknya kemarin setelah dia naik tembus gitu ya, dia turun nih ya, masuk ke dalam lagi. Nah, ini tanda-tanda apakah dia trend line yang dibentuk dari Desember ini nggak bisa keluar atau enggak. So, kalau gua akan tunggu di atas 142 guys, SL di bawah 139, target area di 147 atau di area 149. Oke? Lalu mungkin ada saham-saham favoritnya kita. Zoom ya. Nah, kalau yang kayak begini-begini tunggu aja di atas ya guys ya. Ini lagi pada koreksi gitu ya. Lalu ada saham-saham seperti Disney ya. Ini juga harus hati-hati guys. Lalu ada Baba ya. Alibaba kayaknya masih turun ya, karena belum ini ya, dari sejak quote unquote culiknya Jack Ma gitu ya. Oke, lanjut. Kalau gua akan naruh duit akan lebih banyak di area-area ini guys ya, finance ya. Kalau di company kayak seperti ini, salah satu yang gue punya adalah yang ini guys, Wells Fargo ya. Ini seru banget ya. Gua menunggu dari infrastruktur adalah Taiwan Semiconductor ya. Menurut gua ini lumayan ya naiknya ya. Nah, mudah-mudahan di atas 122 boleh kita lihat lagi. Untuk saat ini belum ya guys ya. Oke, itu aja dari gua. Semoga berguna ya, 5 menit tambahannya ya, additional bonus stock ya. Kalau kalian suka US stocknya mau ditambahin lagi, bagaimana cara ngambilnya dan segala macam, monggo ditaruh di komen. Dan supaya gue bisa tahu, dan dalam mingguan atau 2 mingguan mingguan atau tiap
di tengah minggu juga kita bisa bikin ya. Kalau kalian mau seperti itu, tolong ditaruh di komen, bilang Om, gua mau 2 minggu tiap pertengahan minggu juga ada gitu ya, supaya biar gua tahu ya. Thank you guys, bye bye.